Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatur rabi'ata asyarata, dan maqalah yang ke-14. Qala Anasun, berkata sahabat Anas, khadimu Rasulillahi, sahabat Anas adalah pelayannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dari umur 8 tahun oleh ibunya sudah dititipkan kepada Rasulullah. Wakila 6 tahun, 6 tahun sudah dititipkan kepada Rasulullah. Ibnu Malikin, sahabat Anas, anaknya Malik. Ya, anaknya namanya Anas, bapaknya namanya Malik. Nanti melahirkan imam, yaitu Imam Malik, ya. Imam Malik bin Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepadanya. Innal arda tunadi kulla yaumin iyana bi asyri kalimatin. Innal arda, sesungguhnya bumi, sesungguhnya tanah, tunadi, memanggil-manggil, kulla yaumin, setiap hari, iyana, memanggil kita, iyana, kepada kita, bi asyri kalimatin, dengan 10 kalimat, 10 panggilan, ya. Wa taqulu, dan berkata bumi, tanah itu berkata, ay al-ardu, yaitu bumi, allati nahnu alaiha, yang kita berada di atasnya. Bumi itu ngomong. Apa omongan yang pertama? Ya ibna Adam, atau ya ibna Adam. Ya ibna Adam, wahai anak Adam. Anak Adam siapa, Pak? Kita ini anak keturunan Nabi Adam. Tas'a, kamu berjalan, ai yakni tajri, kamu melaku, ya. Berjalan, melaku, apalagi nanti, ya, kamu berjalan. Ila kulli jihatin, menuju kepada semua arah. Hala kaunika, sesuai dengan kehendakmu. Hala, keadaan, kaunika, ya, keberadaanmu, maka sesuai dengan kemauanmu. Anak Adam, kamu berjalan di atas bumi ke berbagai penjuru sesuai dengan kemauanmu. Ala dhahri, di atas punggungku, kamu berjalan di atas punggungku, ya. Kita jalan di atas bumi itu punggungnya, ya. Perutnya di mana? Dalamnya bumi. Wa masiruka, dan tempat kembalimu, fi batni, berada di dalam perutku, ai yakni marji'uka, tempat kembalimu, fi batni, di dalam perutku. Wa ta'si, dan yang kedua, kamu berbuat maksiat, khaliqaka, kepada sang penciptamu, kepada yang menciptakan kamu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, ala dhahri, di atas punggungku. Wa tu'adzabu, dan kamu bakal disiksa, ghadan, besok. Besok itu ay ba'dal maut, ya, bukan besok, esok hari, ya, tapi sesudah kematian. Idza kunta, apabila kamu telah berada, fi batni, di dalam perutku. Wa tadhaku, dan yang ketiga, kamu tertawa-tawa, ala dhahri,
di atas punggungku, wa tabki dan kamu akan menangis fi batni di dalam perutku. Qala Aliyun, berkata Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, semoga Allah memuliakan kepadanya, idza dhahikal alimu dhahkatan majja minal ilmi majjatan. Idza dhahika, apabila tertawa, al alimu orang alim, dhahkatan dengan tertawaan yang tidak mengandung faidah, majja maka keluar, minal ilmi dari satu ilmu, majjatan satu kali keluar. Orang alim ketika tertawa bukan terkait dengan nilai-nilai kebaikan, maka ilmunya satu keluar. Wa tafrahu, dan yang keempat, kamu senang, kamu hidup senang, ala dhahri, di atas punggungku, wa tahzanu, dan kamu akan sedih, fi batni, ketika berada di dalam perutku. Wal farahu, dan makna farah, ya, al farhu, farah, yusta'malu, dipergunakan, fi ma'anin, pada beberapa makna. Ahaduha, yang pertama, al-batru, makna farah adalah batoro, ya. Batoro itu artinya sombong, ya. Kalau bahasa Jawanya kumalungkung. Apa Pak? Kumalungkung, kemedi, sombong. Wa alaihi, dan atas makna sombong, al-farah bimakna sombong, qauluhu ta'ala, firmannya Allah Ta'ala, wala tafrah innallaha la yuhibbul farihin, janganlah kamu hidup di atas bumi dengan kesombongan, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Jadi makna farah itu pertama sombong. Wasani, dan yang kedua, makna al-farah adalah ar-ridho, yaitu ridho. Ridho itu nerima. Wa alaihi, dan padanya, pada al-farah dimaknai ridho, qauluhu ta'ala, firmannya Allah Ta'ala, kullu hizbin bima ladaihim farihun, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Kullu hizbin, tiap-tiap golongan, bima, terhadap apa-apa, ladaihim, yang di sisi mereka, yaitu berupa nilai kebaikan, farihuna, mereka senang, mereka ridho, mereka menerima. Wasalisu, dan yang ketiga, as-sururu, surur, bergembira, ya. As-surur maknanya gembira. Jadi al-farah bimakna as-surur, ya. Farah dimaknai gembira. Wa alaihi, dan padanya, qauluhu ta'ala, firmannya Allah Ta'ala, farihina bima atahumullahu min fadlih. Farihina, mereka bergembira, bima, dengan apa-apa, atahum, yang telah diberikan kepada mereka, Allahu, oleh Allah, atahumullahu, yang Allah telah memberikan kepada mereka, min fadlihi, berupa karunia-Nya. Warabi'u, dan yang keempat, ladzatul qalbi, farah bimakna ladzatul qalbi, yaitu kelezatan hati, senang hatinya. Binaili ma yashtahi, karena memperoleh apa yang diharapkan.
Kalau harapannya didapat, cita-citanya terpenuhi, maka orang jadi senang hati. Yuqalu, dikatakan, fariha bi syaja'atihi wa ni'matillahi alaihi wa bi musibati aduwihi. Fariha, senang hatinya, bi syaja'atihi, karena keberanian dirinya, wa ni'matillahi, dan mendapatkan nikmat Allah alaihi padanya, wa bi musibati aduwihi, dan senang karena musuhnya telah mendapati musibah. Bapak-bapak, ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, ini ada 10 poin, tapi tidak mungkin kita bisa bahas seluruhnya, pelan-pelan ya. Jadi kita baru baca 4. Bapak ibu hadirin hadirat rahimakumullah, jangan kita kira bumi yang tenang itu tenang sebegitunya ya. Bumi, tanah yang kita injek-injek tiap hari ya, ternyata mereka atau dia itu ngomong ya. Cuman kita nggak pernah dengar omongan tanah. Tanah yang kita injek-injek tiap hari ngomongin kita, tiap hari ngomongin kita. Karena tanah ini makhluk Allah, maka tanah nurut apa kata Allah. Tanah ini makhluknya Allah, maka tanah nurut apa yang dikehendaki oleh Allah. Langit makhluk Allah, nurut apa yang diperintah oleh Allah. Bumi, gunung makhluknya Allah, maka gunung nurut apa yang diperintah oleh Allah. Kalau Allah bilang, gunung diem, ya diem. Kalau Allah bilang, gunung batuk-batuk, ya, tapi dikit aja, batuk-batuk tuh gunung, keluar laharnya meleleh. Jadi perjalanan mereka mengikuti perintah Allah. Matahari makhluk, maka matahari nurut apa kata Allah. Bulan, bintang-bintang, dan makhluk-makhluk yang lain yang ada di alam nyata, semuanya karena makhluk Allah, maka nurut apa kata Allah. Tapi kita makhluk manusia, padahal sudah dibekali akal oleh Allah, kita kadang-kadang nurut sama Allah, kadang-kadang membangkang sama Allah. Menurutnya sama membangkangnya banyakan mana? Iya, padahal kita makhluk yang diistimewakan oleh Allah, dikasih akal. Tanah, bumi semenjak dicipta oleh Allah, kata Allah, bumi diem, sebelum aku perintah yang lain, maka kamu diem, jangan bergerak. Kamu terima aja deh. Kamu dikencingin, ya kamu terima. Kamu diberakin, ya kamu terima. Kamu diinjek-injek, ya kamu terima. Kamu dipacul-paculin juga terima. Diem aja tuh bumi ya. Coba kalau bumi itu nggak nurut, kalau dipacul kira-kira bales nggak Pak? Iya, enak aja lu, gua dipacul-paculin, emang gak sakit apa? Bales dia ya. Tapi karena bumi ini makhluk ciptaan Allah, dia nurut apa yang diperintah oleh Allah. Hanya manusia yang kadang-kadang membangkang. Tetapi ternyata bumi yang diem itu tiap hari ngomong. Cuman nggak tahu nih waktu ngomongnya kapan. Karena kita nggak dengar, jadi kita tidak tahu. Ada yang mengatakan kulla sobahin, tiap waktu pagi. Tiap waktu pagi sebelum kita keluar dari rumah, itu bumi udah ngomong, anak Adam,
Kamu di atasku, di punggungku, berjalan ke sana kemari. Ya. Tajri ila kulli jihatin. Kamu jalan menuruti arah langkahmu. Hari ini dari pagi melek sampai saat ini berapa langkah Bapak Ibu yang kita lewati bumi? Nggak kehitung, ya. Nggak kehitung, ya. Mojak majiknya kita, ya. Dari dalam rumah keluar rumah, kadang-kadang beloknya ke kanan rumah kita, ya. Baliknya lewat kiri rumah kita, atau jalannya ke kanan rumah kita, pulangnya juga dari kanan rumah kita, atau jalannya ke kiri rumah kita, baliknya baru dari kanan rumah kita, ya. Misalnya Pak Johan ini kalau ke kanannya keluar ke sana, kalau ke kirinya ke pasar sore. Iya. Kadang ke kiri balik lagi dari kiri ke kanan, kadang ke kiri muter baliknya dari arah kanan. Berapa kali kita mutar-muter di atas bumi. Dari semenjak kita mulai bisa jalan sampai hari ini, kalau kira-kira jalan kaki kita itu dipanjangkan, kira-kira sudah sampai mana, Pak? Kira-kira sudah sampai mana kalau diukur, ya? Ya, bisa lebih, ya. Jakarta Surabaya jalan kaki berapa hari? Seminggu cukup nggak? Sebulan. Ya, Jakarta Surabaya sebut aja sebulan. Lah kita udah berapa tahun? Orang udah 60 tahun. Perjalanan 60 tahun sudah berapa langkah jauhnya? Iya, kalau misalnya disambung-sambung jadi satu, mungkin kita sudah memutari bumi. Perjalanan kita sudah memutari bumi, karena bumi ini kan bulat. Kalau kita sekarang ada di posisi sebelah barat bumi misalnya, lalu kita jalan ke timur, terus nanti jedulnya dari arah barat, ya, karena muter. Ya. Makanya cerita Abu Nawas disuruh nguber maling, malingnya larinya ke barat, ngubernya ke timur, ya. Lalu ditanya sama profesor, Abu Nawas, kamu bego amat, orang malingnya lari ke barat, kenapa kamu nyarinya ke timur? Biarin aja saya kejar terus ke timur, kan nanti baliknya dari barat lagi, Pak, katanya begitu. Iya, itu gara-gara profesor bilang bumi itu bulat. Ya kalau bulatnya bola sih muternya pendek. Lah kalau bulatnya bumi mutarnya kan, Masya Allah, ya, kapan selesainya? Nah ternyata bumi yang kita pijak setiap hari, dia ngomong 10 kali, Pak, omongannya. Omongan pertama, anak Adam, kamu enak-enak berjalan di atas punggungku, ke sembarang arah kamu berjalan. Tapi ingat, nanti tempat kembalimu adalah masuk ke dalam perutku. Kalau kita sudah mati, ya, lalu kemudian kita digalikan kuburan, berarti kita akan dimasukkan ke dalam kuburan. Sesudah dimasukkan, diuruk apa enggak? Diuruk, pasang papan dulu, dirapikan, baru diuruk. Berarti ketika sudah diuruk rapat itu tanah, maka kita hakikatnya ada di dalam perut bumi. Tadinya di atas punggung bumi, pada akhirnya kita akan ada di dalam perut bumi. Masiratuka wa masiruka fi batni, ay marji'uka fi batni. Ya, kamu kudu sadar, wahai manusia,
kamu sekarang jalan-jalan di atas punggungku, tapi nanti ingat kamu bakal ada di dalam perutku. Kalau jalan-jalanmu menuju pada kebaikan, maka ketika kamu masuk ke dalam perutku, aku selimuti. Aku berikan kenikmatan di dalam perutku, aku akan jaga dirimu. Tapi kalau jalan-jalanmu menentang Allah, maka nanti ketika kamu masuk ke dalam perutku, aku akan himpit kamu. Masya Allah, akan dihimpit oleh bumi. Kayak lagunya Ida Laila, masih ada yang hafal? Ya, ya, ya. Ketika sudah sampai di perut bumi, maka dihimpit, ya, dihimpit oleh bumi dan dibakar oleh api. Ya. Pak Haji Parmo masih hafal nggak? Lagu Ida Laila. Ya. Kalau sudah sampai di dalam perut bumi, akan dihimpit oleh bumi dan akan dibakar oleh api, yaitu api yang ada di perut bumi. Masya Allah. Maka jangan leha-leha kita, jangan seneng-seneng kita jalan di atas bumi, karena nanti kita bakal masuk ke dalam perut bumi. Yang kedua, wa ta'si khaliqaka ala dhahri wa tu'adzabu ghadan idza kunta fi batni. Enak-enak kamu di atas bumi bermaksiat kepada Allah. Bumi menyaksikan ketika kita berbuat maksiat. Ketika kita berbuat maksiat, kita berbuat dosa, maka yang ada di sekitar kita akan menjadi saksi buat kita. Berarti sebaliknya, ketika kita berbuat baik, kita melaksanakan ibadah, maka apa yang ada di sekitar kita akan menjadi saksi buat kita. Ini karpet, kita injek-injek buat sholat, kita dudukin buat ngaji. Ini karpet besok di akhirat bakal jadi saksi buat kita. Ini tembok, kipas angin, lemari, pintu, jendela, ya, kursi, bangku yang kita dudukin, mimbar, semua yang ada di sini besok di akhirat bakal jadi saksi buat kita di sisi Allah. Ya. Kalau kita mengerjakan kebaikan, lalu tidak ada orang lain yang melihat kita, nggak usah khawatir. Karena ketika kita berbuat baik, makhluk yang di sekitar kita menyaksikan kita sedang berbuat baik. Begitu pula sebaliknya, ketika kita berbuat dosa, kita berbuat maksiat, tidak seorang pun tahu kita berbuat maksiat. Tapi ingat, Allah Zat yang Maha Tahu. Kemudian tempat di mana kita berbuat maksiat, Dia akan menjadi saksi bagi kita besok di akhirat dalam pengadilan Allah. Kita berbuat dosa, misalnya sepi orang, kita mesum sama lawan jenis, ya, yang bukan istrinya, ya. Kita melakukan maksiat, berbuat dosa, itu semua disaksikan oleh tempat di mana kita melakukannya. Termasuk bumi yang kita pijak, dia menjadi saksi. Maka kata bumi, kamu berbuat maksiat kepada Allah di atas punggungku, nanti kamu bakal diazab oleh Allah kalau kamu sudah ada di dalam perutku. Ya. Masya Allah. Ya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita melewati kuburan, ya, banyak nisan-nisan yang berjejer. Kemudian di atas nisan ada nama orang per orang. Ada yang ditumbuhi rerumputan, ada yang diceblokin tanaman, ya.
ada yang dipasang tembok ya. Jangan kita kira itu tenangnya kuburan, tenang juga yang ada di dalam kuburan. Itu yang di dalam kuburan ada yang tenang, ada juga yang sedang gelisah. Ada yang tenang, ada juga yang sedang menangis, menjerit. Menangis menjerit karena sedang mendapati siksaan Allah selama ada di dalam kuburan. Maka hati-hati kita dalam hidup. Sekalipun tidak ada orang tahu kita berbuat maksiat, tapi pasti perbuatan maksiat kita akan dilihat oleh Allah, disaksikan pula oleh bumi di mana kita berpijak. Bisa nggak kira-kira orang berbuat maksiat tidak di atas bumi? Oh bisa Ustaz, kita naik pesawat terbang. Berbuat maksiatnya di atas pesawat terbang. Ya tetap aja, selama kita masih berada di atas bumi, maka sejauh manapun pasti akan disaksikan oleh makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya, termasuk bumi. Kecuali kalau berbuat maksiatnya di luar angkasa sana, ya, tidak disaksikan oleh bumi. Tapi ternyata orang di luar angkasa tidak mungkin bisa hidup. Kenapa? Karena orang hidup butuh nafas. Nafas itu udara. Di luar angkasa tidak ada udara. Mati kita. Mati. Masya Allah. Itu omongan bumi yang kedua. Omongan bumi yang ketiga, wa tadhaku ala dhahri wa tabki fi batni. Kamu tertawa-tawa di atas punggungku, nanti kamu bakal menangis kalau sudah berada di dalam perutku. Orang yang senang tertawa di dunia, apalagi senang mentertawakan kelemahan dan kekurangan orang lain, besok tinggal menangisnya. Yang di sini sering tertawa, besok di sana tinggal menangis. Berarti kebalikannya, yang di sini sering menangis, di sana nanti tinggal tertawa. Maka Allah firmankan, ya, wal yadhaku qalilan wal yabku katsiran. Ketawalah sedikit, menangislah yang banyak. Ya. Menangis yang banyak itu artinya apa? Meratapi kelemahan, kekurangan kita, menyesali kesalahan dan dosa kita, sehingga kita tidak dengan serta-merta gampang tertawa, apalagi mentertawakan orang lain. Terus gimana orang yang kerjanya tukang ngelawak? Pelawak itu dibayar supaya bikin orang tertawa. Kalau pelawak nggak bisa bikin orang tertawa, nggak dibayar dia, karena tugasnya supaya orang tertawa. Kalau ada pekerjaan yang lain, jangan bekerja sebagai pelawak. Sekalipun ada orang-orang yang memang bawaannya itu membuat ketawa orang lain, omongannya itu ya, omongan-omongan yang spontan itu kadang-kadang bisa membuat tertawa orang lain. Ada sahabat yang seperti itu, sampai Rasulullah kadang-kadang kangen, si Anu di mana ya, kok nggak kelihatan kumpul dengan kita. Masalahnya kalau ada dia ramai, kalau nggak ada dia sepi. Itu kadang Rasulullah juga seperti itu. Kita juga kadang punya kawan-kawan yang dia itu apa ya, memang membawa lucu, ya, humoris, tapi tidak ngelucu, ya, humoris. Boleh, karena Rasulullah pun pernah bercanda. Tapi bercandanya Rasulullah itu ada ilmu, ya.
Nenek-nenek datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang seperti saya ini bisa masuk surga apa tidak? Kata Rasulullah, nek, di surga nggak ada nenek-nenek. Tuh perempuan tua nangis. Ya Allah, kalau begitu saya nggak bisa masuk surga dong ya Rasulullah. Bukan begitu nek, maksudnya nenek biar kata sudah tua, nanti kalau masuk surga jadi muda. Begitu. Ada perempuan datang kepada Rasulullah menanyakan tentang suaminya. Ya Rasulullah, suami saya kemari enggak? Karena harusnya sudah pulang kok belum pulang. Kata Rasulullah, suamimu yang mana? Yang matanya ada putih-putihnya ya? Kata Rasulullah begitu. Yang matanya ada putih-putihnya ya? Kata perempuan, enggak ya Rasulullah, suami saya matanya normal ya. Kata Rasulullah, coba lihat mata orang yang normal, ada putih-putihnya apa enggak? Ya. Enggak mungkin mata hitam semua, pasti ada putihnya, ada hitamnya, ada putihnya. Baru itu perempuan tertawa ya. Ada lagi perempuan datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mau pergi butuh kendaraan onta. Ya. Bisakah engkau memberikan jaminan ya, onta siapa yang bisa saya pinjam untuk perjalanan saya? Kata Rasulullah, ntar saya pinjemin anak onta. Kata itu perempuan, ya Rasulullah, lah kalau anak onta belum bisa dinaikin ya. Apa kata Rasulullah? Onta dewasa dia adalah anak onta. Mana mungkin anak onta itu anak batu atau anak sapi ya. Onta pasti anak onta. Oh begitu ya Rasulullah. Itu bercandanya Rasulullah. Jadi bercanda boleh, ngaji ada ketawanya sedikit boleh, supaya tidak pada ngantuk. Ini cerita Pak Johan ngaji ibu-ibu kemarin hari Kamis ya, pada ngantuk, begitu Ustadz cerita ada perempuan jualan apem baru melek semua katanya begitu. Ya Allah. Jadi bukan sama sekali nggak boleh ketawa. Kalau orang nggak boleh ketawa ya serem ya, nggak ada senyum-senyumnya. Iya. Apa kata Sayyidina Ali? Idza dhahikal alimu dhahkatan majja minal ilmi majjatan. Kalau orang alim itu sering ketawa-ketawa yang tertawaannya itu tidak ada kaitan dengan ilmu, tidak ada kaitannya dengan ibadah, maka ilmunya mencelak, ilmunya keluar ya. Ilmunya jadi keluar, menjadi tidak lagi bermanfaat. Masya Allah. Kemudian yang keempat, kata bumi, wa tafrahu ala dhahri wa tahzanu fi batni. Kamu senang-senang di punggungku, bahagia-bahagia di punggungku dengan perbuatan dosa, dengan perbuatan maksiat. Nanti kamu kalau sudah masuk ke dalam perutku, maka kamu akan menjadi orang yang sedih ya, seneng masalah harta benda, kekayaan dunia, seneng ngomongin orang, seneng ini itu dan sebagainya. Nanti kalau sudah masuk ke dalam kuburan, sudah dikelonin sama bumi, maka tinggal sedihnya. Seneng ya sama teman-temannya, ATM-nya dikeluarin, ATM-nya ada 12 Pak ya, BCA, BRI, BNI, Bank Syariah, Bank apa lagi dah tuh ya, Bank DKI aja 4 ATM-nya. Oh Masya Allah, ada 12 ATM-nya. Nih siapa yang punya ATM? Gua doang ini segini banyaknya. Iya, ntar lo masuk ke perutnya bumi, itu ATM nggak berlaku lagi. Iya, bawa kayak satu yang tabungannya banyak, kagak berlaku di sana. Mau buat belanja apa kalau orang sudah masuk ke dalam perut bumi?
Maka dari itu, ayo kita berhati-hati. Kita sekarang sedang berjalan di atas bumi, nanti kita bakal masuk ke dalam perut bumi. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjutkan kembali pada waktu-waktu yang akan datang. Semoga Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.